Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat datang kembali. Saya mau tanya dulu nih. Ada yang di rumah anak yang dulunya manis, nurut kalau dibelangin langsung iya ma, iya pa? Sekarang pas masuk SMP atau SMA tiba-tiba berubah? Mulai suka ngebantah, kalau diajak ngobrol jawabnya singkat-singkat, sering ngurung diri di kamar, atau malah kalau beda pendapat langsung pasang muka cemberut dan tutup pintu keras-keras? Aduh, rasanya bikin elus dada ya Bu, Pak. Kadang kita bingung. Salah saya di mana ya? Kok anak saya sekarang jadi susah diatur dan makin jauh? Sabar dulu Bapak dan Ibu, jangan langsung emosi. Di video kali ini, kita mau ngobrol santai, tapi penting banget tentang gimana caranya menghadapi anak remaja yang mulai beda pendapat dan susah diatur tanpa harus pakai bentakan, main fisik, atau bikin hubungan kita dan anak jadi renggang. Satu hal yang perlu kita ingat dari awal, anak remaja beda pendapat itu sebenarnya bukan tanda mereka benci sama kita, tapi tanda kalau otak dan kepribadian mereka sedang berkembang menuju dewasa. Mereka lagi belajar punya pemikiran sendiri. Nah, tugas kita bukan mematahkan pikiran mereka, tapi mengarahkannya. Yuk, kita bahas cara-caranya satu persatu. Langkah 1. Ubah peran dari pengatur menjadi pendengar. Langkah pertama ini seringkali jadi yang paling berat buat kita sebagai orang tua, yaitu menurunkan ego dan mengubah cara kita bicara. Waktu anak kita masih kecil, peran kita memang sebagai pengatur. Baju ini dipakai, makanan ini dimakan, jam segini tidur. Dan itu wajar. Tapi pas anak masuk usia remaja, 12-18 tahun, cara itu sudah tidak mempan lagi. Makin kita atur ketat seperti anak kecil, makin kuat mereka bakal memberontak. Sekarang ubah peran kita jadi pendengar dan fasilitator. Kalau anak mulai beda pendapat, misalnya mereka minta izin main sampai malam, atau beda pilihan sekolah jurusan, atau beda selera baju, jangan langsung dipotong pakai kalimat, "Kamu tuh masih kecil, tahu apa sih?" Atau nurut aja kata orang tua tuh makan garam lebih dulu. Kalimat-kalimat begitu adalah tembok besar yang bikin anak langsung menutup diri. Mulai sekarang, coba ganti respon kita dengan kalimat ini. "Kenapa kamu mikir gitu, Kak?" Atau, "Coba cerita ke ibu, alasan kamu mau pilih itu apa?" Dengarkan dulu sampai habis tanpa memotong. Saat anak merasa pendapatnya didengar dan dihargai, emosi mereka akan turun. Mereka tidak lagi merasa sedang bertanding lawan orang tuanya, tapi merasa diajak diskusi sebagai orang dewasa. Langkah 2. Cara menegur tanpa memikat hati dan tanpa bentakan. Langkah kedua, gimana kalau anak memang melakukan kesalahan atau aturan rumah dilanggar? Misalnya, jam pulang telat, atau kebiasaan main HP sampai larut malam. Banyak dari kita yang refleks pakai emosi, dibentak, dimarahi di depan orang lain, atau langsung diancam. Efeknya apa? Anak remaja yang dibentak biasanya cuma punya 2 reaksi. Kalau tidak melawan balik dengan galak, mereka akan diam tapi menanam rasa dendam. Dua-duanya berbahaya untuk masa depan mereka. Pakai trik tegur orangnya di belakang, puji di depan, dan aturan atur batasan, boundaries bersama. Jangan pernah menegur atau memarahi anak remaja di depan teman-temannya atau di depan tetangga. Anak remaja itu punya rasa gengsi dan harga diri yang tinggi banget. Kalau dimalukan di depan umum, mereka tidak bakal ingat kesalahannya, tapi cuma ingat rasa malunya. Panggil ke kamar, bicara 4 mata dengan nada tenang. Buat aturan bersama, bukan aturan sepihak. Jangan bikin aturan sendiri. Ajak anak bikin kesepakatan. "Kak, jam belajar dan jam main HP, menurut kamu bagusnya gimana?" Kalau anak ikut menentukan aturannya, mereka bakal merasa bertanggung jawab untuk menepatinya. Kalau melanggar, konsekuensinya juga sudah disepakati bersama dari awal. Jadi kita tidak perlu pakai bentak-bentak lagi. Langkah 3. Jadi teman cerita tanpa kehilangan wibawa. Langkah ketiga ini adalah kunci supaya anak kalau ada masalah di luar, entah masalah teman, sekolah, atau pergaulan, larinya ke kita. Bukan ke orang lain yang salah. Banyak orang tua takut kalau terlalu dekat atau santai sama anak,
wibawanya bakal hilang. Padahal tidak begitu. Kuncinya ada di reaksi pertama kita saat anak cerita. Coba bayangkan, anak remaja kita memberanikan diri cerita. Bu, tadi di sekolah, temanku ada yang ketahuan merokok. Kalau reaksi pertama kita langsung meledak. Hah? Kamu gak ikut-ikutan kan? Awas ya kalau kamu coba-coba. Ibu coret dari kakak. Kira-kira besok-besok anak itu bakal mau cerita lagi tidak? Pasti kapok. Mereka bakal mikir, cerita sama ibu bapak cuma bikin ribet dan dimarahin. Ganti reaksi pertama kita dengan tenang dan rasa ingin tahu. Oh ya? Terus gimana kejadiannya? Menurut kamu tindakan temanmu itu gimana? Bikin anak nyaman dulu cerita. Posisikan diri kita sebagai teman mengobrol yang aman. Setelah cerita selesai, baru kita selipkan nasihat mulus tanpa kesan menggurui. Wibawa orang tua itu bukan datang dari seberapa keras suara kita, tapi dari seberapa bijak kita memberi respon. Penutup, konsistensi dan pesan penguat. Bapak, ibu, dan teman-teman sekalian, menghadapi anak remaja itu memang butuh stok kesabaran yang ekstra tebal. Kadang kita sudah mencoba lembut, anaknya masih senggol bacok. Itu wajar, hormon mereka memang sedang naik turun. Tapi percaya deh, apa yang kita tanam hari ini dengan kesabaran, pendengaran yang baik, dan rasa hormat ke anak, bakal berbuah manis saat mereka dewasa nanti. Kita tidak cuma melahirkan anak, tapi kita sedang membentuk calon orang dewasa yang bijaksana. Jangan lelah untuk merangkul mereka. Saat anak remaja kelihatan paling susah disayangi, justru di saat itulah mereka paling butuh disayangi dan dimengerti oleh orang tuanya sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sekarang saya mau tanya dan dengar cerita dari teman-teman di kolom komentar. Apa sih kelakuan atau perbedaan pendapat dengan anak remaja di rumah yang paling sering bikin bapak atau ibu elus dada? Dan gimana biasanya cara menghadapinya? Tulis di bawah ya. Mari kita saling belajar dan menguatkan sesama orang tua. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke pasangan, saudara, atau tetangga yang juga punya anak remaja. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga keluarga kita selalu diberi keharmonisan dan kehangatan. Salam sehat dan sabar. Apa ya? Ini nak.